Sabtu pagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, hingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka tafaqquh fiddin, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa usaha kita ini menjadi wasilah yang memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan kepada kita semua pahala di sisinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi majelis kita ini dan memudahkan setiap apa yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai qudwah untuk kita semua, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk mencintai beliau alaihi salatu wassalam melebihi cinta kita kepada siapapun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas." Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, tidaklah sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Maka kita pun berusaha untuk mencintai beliau alaihi salatu wassalam melebihi cinta kita pada siapapun. Kita dahulukan beliau alaihi salatu wassalam melebihi pendahuluan kita kepada siapapun, karena jalan surga hanyalah berdasarkan apa yang beliau alaihi salatu wassalam tentukan pada kita. Dan beliau alaihi salatu wassalam, beliaulah satu-satunya yang berani menjamin surga dan neraka kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Lalu ditanyakan pada beliau alaihi salatu wassalam, siapa itu orang yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang dia taat padaku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang dia tinggal dan tidak mau taat padaku, maka dia tidak adalah orang yang tidak mau masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dan agar hal itu menjadi wasilah bagi kita untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga pada mereka yang betul-betul ittiba mengikuti jejak beliau alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita terkait dengan pelajaran al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah di dalam pemahaman fikih
di mana kaidah-kaidah ini dibuat oleh para ulama atau dibangun oleh para ulama dalam rangka memudahkan kita semua untuk bisa memahami berbagai masalah, berbagai masalah-masalah fiqhiyah. Karena yang namanya fikih itu luas dan permasalahan yang beredar padanya ini cukup luas. Maka dari itu para ulama dengan kegigihan mereka, ya, mereka mengumpulkan faedah-faedah yang menjamak seluruh. Ya, ada kalanya faedah itu dibuat ya untuk seluruh masalah fikih, seperti misalkan faedah yang sudah kita bahas al-umur bi maqasidih. Ya, namanya segala sesuatu itu tergantung pada tujuan, dan ini terkait dengan masalah ini. Di mana kata Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya faedah ini masuk di dalamnya 70 bab fikih, hampir seluruh bab. Kemudian juga ulama juga memberikan faedah yang atau menyimpulkan atau membuat faedah yang lain berdasarkan dalil yang mereka kumpulkan. Itu faedah yang sudah juga kita pelajari, yaitu faedah yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Yang namanya suatu keyakinan tidak akan bisa hilang dengan sebab keraguan. Dan ini sudah kita bahas, dan ini masuk ke dalam mu'bab, yaitu permasalahan yang sangat banyak di dalam masalah fikih. Nah, begitu juga dengan faedah selanjutnya yang sudah kita bahas juga, yaitu faedah al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan, kepayahan itu membawa kepada kemudahan. Ya, dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa faedah ini merupakan faedah yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan, segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai rahmat untuk kita, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya, dalam berbagai macam keadaan, susah apapun, sulit apapun, ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita. Ya, di samping juga Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemudahan-kemudahan, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan para hamba-Nya yang makin ke belakang, ya, makin mendekati akhir zaman, di mana keadaan para hamba itu sudah semakin menurun kesemangatan tenaganya, ya, kesemangatan beribadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka para hamba dapat meraih ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Kemudian sekarang kita masuk ke faedah yang keempat. Ya, faedah yang ini juga merupakan faedah, salah satu faedah dari asal agama kita. Ya, di mana agama kita ini sangat menghendaki adanya perbaikan. Dan agama kita tidak menghendaki adanya kerusakan. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dharara wala, ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Ya, sebagian ulama ada yang menjadikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai dalil atas faedah yang keempat. Ya, dan mereka menjadikan judul pada faedah ini dengan judul ad-darar yuzal, yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian mereka membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la dharara wala. Nah, sebagian ulama ada yang lebih menyukai kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini Anda lebih memilih
ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai judul bab dari faedah yang pertama. Itu faedah yang berbunyi la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain serta tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Ya, ini termasuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wasallam, yang berupa ucapan ringkas akan tapi memberikan makna yang sangat luas. Ya, dan untuk faedah ini para ulama kita menyebutkan bahwa faedah ini terdapat padanya beberapa cara, dan ini menunjukkan bahwasanya ucapan beliau alaihi salatu wasallam walaupun ucapannya ringkas akan tetapi ucapan tersebut memberikan makna yang sangat luas yang menunjukkan kemukjizatan beliau alaihi salatu wasallam. Ada bermakna dari faedah ini ya disebutkan dengan artinya sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik sebelum terjadi atau setelah terjadi. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pun juga melarang kita dari membahayakan diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Apakah dengan cara menjatuhkan diri dari atas gunung atau dari atas gedung, ataukah dengan menusukkan benda tajam ke tubuhnya, ya, ataukah dengan menggunakan bahan-bahan yang dia akan menyebabkan kepada kematian dan seterusnya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba untuk membahayakan diri. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Janganlah kalian melemparkan kedua tangan kalian kepada kebinasaan. Ya, pada kebinasaan. Ini terkait dengan memberikan bahaya kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Ya, begitu juga memberikan bahaya kepada orang lain juga Allah Subhanahu wa taala melarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah Subhanahu wa taala melarang kita membahayakan orang lain. Maka dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya agama kita yang mulia ini di antara asasnya adalah dalam rangka menjaga jiwa. Ya, disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam syariat untuk para hamba. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga jiwa. Ya, dalam rangka menjaga jiwa. Maka dari itu syariat ini pun juga melarang wasilah-wasilah, ya, wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada bahaya. Ya, apakah kepada diri sendiri ataukah kepada orang lain, ataukah sesuatu itu akan menyebabkan terjadinya bahaya. Maka syariat ini melarang. Misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana taqwa hauna taqwa hauna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi,
Janganlah kalian saling menipu. Sesungguhnya takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Dan jadilah kalian para hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu semua karena bahaya yang ditimbulkan, ya. Karena dampak yang akan timbul adalah berupa bahaya. Betapa banyak orang yang hasad terhadap saudaranya sehingga menimbulkan bahaya pada saudaranya. Banyak kan? Banyak. Saudaranya dibunuh. Ya, saudaranya dibunuh baik itu secara sengaja, ya, atau melalui orang lain, ya, atau usaha saudaranya dibangkrutkan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, jangan saling marah. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu namanya adalah al-'afwu wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala pemaaf, memberikan maaf yang sangat banyak agar hamba mengetahui bahwasanya Rabb Azza wa Jalla, walaupun Rabbnya ya dihinakan oleh para hamba, dipersekutukan oleh para hamba, dibandingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan dirinya wa ya'fu an katsir. Nah, begitu juga seharusnya para hamba, ya, jangan saling marah. Hendaknya dia maafkan para saudaranya, misalkan saudaranya melakukan salah padanya. Kemudian juga Nabi SAW juga memerintahkan kepada orang yang marah. Pertama kali kata Nabi SAW, hendaknya dia dulu, kalau misalkan masih marah juga hendaknya dia berbalik. Kalau masih marah juga hendaknya dia pergi. Ya, karena kemarahan itu kata Nabi SAW datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Ya, cuma di sana memang ada kemarahan yang dibenarkan, seperti misalkan seseorang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melihat anaknya melakukan kemaksiatan, maka si orang tua itu marah karena anaknya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, pada anaknya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tan'u ma Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari mendatangi masjid-masjid Allah. Maka si anak mengatakan wallahi ta'uhunna, ya, kata si anak ini, demi Allah saya akan larang mereka, saya akan cegah mereka dari datang ke. Ya, mendengar hal itu Abdullah bin Umar marah, ghadab, ya, ghadab billah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan wallah, ya, aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul kama qala, ya, wa taqul kama qala. Aku ucapkan ini adalah ucapan Rasulullah, sedangkan kau mengucapkan apa yang kau ucapkan. Wallahi la atakallam ma'aka abada. Demi Allah aku tidak akan berbicara kepada engkau selama-lamanya. Ya, dan ucapan Abdullah bin Umar ini beliau praktek sampai beliau wafat, beliau tidak berbicara kepada anak. Ya, kenapa? Karena anaknya berani dapat membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cintanya para sahabat radhiyallahu anhum melebihi cinta mereka kepada anak mereka. Ya, yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini ghadban billah, marah karena Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba billah wa ghadaba billah, ya, wa aqalillah wa man'a lillah faqad istakmala iman, atau kama qala alaihi salatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia cinta karena Allah dan marah karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, maka keimanannya telah sempurna. Jadi marah ada yang mazmum dan ada yang makruh.
Ya, karena ada yang tercela dan ada yang terpuji. Yang tercela kalau itu urusan pribadi, makanya Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, bagaimana yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi SAW apabila datang urusan mengenai beliau pribadi, ya maka beliau tidak aman. Namun kalau sudah urusan Allah Subhanahu wa taala diganggu, maka beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling parah. Ya, beliau adalah orang yang paling parah. Ada urusan beliau, ya beliau dikatakan sebagai orang gila, beliau dikatakan sebagai penyair, taksir, ya orang yang waras dan seterusnya. Ada yang salatu wassalam tidak mati. Walaupun beliau sendiri ya tetap namanya juga manusia. Ya, namanya juga manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada beliau alaihi salatu wassalam sehingga ucapan-ucapan tersebut tidak lagi menjadikan beliau alaihi salatu wassalam dan beliau memaafkan orang. Jadi kalau untuk urusan beliau pribadi alaihi salatu wassalam beliau tidak apa. Namun kalau udah urusan Allah Subhanahu wa taala yang diganggu, maka beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling marah. Ya, begitu juga dengan wala tadabaru, dan juga jangan saling membelakang. Jadi juga akan mewariskan kemudaratan kamu. Ya, sedangkan syariat ini melarang kita untuk menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Apa yang maksud dengan hajar ini? Mendiamkan. Ya, kata Nabi SAW, janganlah kamu mendiamkan saudaramu selama salat lebih dari 3 hari. Ya, kayak itu hari baik yang satu madhab satu, yang satu madhab satu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Sedangkan yang terbaik dari keduanya, ya, manakah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Di syariat ini tidak menyukai, ya, sesama muslim, ya, saling marah dan saling tidak berbicara. Diberikan tempo oleh syariat ini, ya, untuk apa? Supaya bisa meredam kepada, diberikan batasannya berapa? 3 hari. Ya, setelah itu, ya, lebih dari 3 hari ini adalah tercela. Dan ini dapat bisa memutus tali silaturahmi. Ya, ini bahaya. Ya, sedangkan agama kita ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk menyambung silaturahim. Ya, syariat kita, agama kita ini sangat menyukai apa? Orang-orang yang menyambung silaturahim. Ya. Kemudian juga wala tanajah. Jangan saling menipu. Tanajah. Ya, jangan saling menipu. Tidak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan mengkasyara falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, yaitu menipu umat kami, ya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya, kenapa? Karena di sana akan apa? Memberikan dampak apa? Kemudaratan bagi saudaranya, berupa kerugian, ya, berupa marah nantinya dia. Setelah tahu dia ditipu, dia akan mendoakan saudaranya dengan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala tidak halangi antara dia dengan doa. Ya, doa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak halangi doanya. Karena dia terzalim. Dan ini akan membawa apa? Membawa ke kemudaratan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kunu ibadallah ikhwan. Jadilah kalian para hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Dan Nabi SAW mengatakan al-muslim, dan muslim kal jasadi wa kal bunyah. Ya, kata Nabi SAW, muslim dengan muslim itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ya. Kemudian juga lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, kata beliau alaihi salatu wasalam,
inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, ya, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, wa fi syahrikum hadha, ya, dan juga seperti haramnya bulan kalian, dan juga seperti haramnya kota kalian, yaitu kota Makkah. Ya, maka dari itu syariat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat-syariat, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa, dan juga untuk menjaga harta, dan juga untuk menjaga keuangan. Makanya Nabi selalu mengatakan la dharara wa la dirar. Ya, janganlah kalian membahayakan diri dan orang lain, dan juga janganlah kalian membalas keburukan itu bahaya dengan bahaya. Ya. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirar. Kemudian kedudukan kaidah ini, bahwa kaidah ini merupakan fondasi untuk mencegah perbuatan yang membahayakan, juga fondasi untuk mengganti kerugian perbuatan yang membahayakan tersebut, baik secara perdata maupun pidana, yang disebutkan di dalam kitab Al-Madkhal Fiqhi Al-'Am pada Az-Zat dan Imam Az-Zat. Ya, jadi kaidah ini merupakan fondasi untuk mencegah perbuatan yang membahayakan. Ya, dengan seseorang mengetahui kaidah ini, maka dia bisa mengetahui batasan-batasan dia. Bagaimana cara dia bermuamalah, bagaimana batasan dia bermuamalah pada orang lain, juga bermuamalah kepada dirinya sendiri. Di mana setelah dia mempelajari ini, dia teringat bahwasanya syariat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka untuk menjaga jiwa dirinya, dan juga menjaga jiwa orang lain, dan juga menjaga hal-hal yang patut untuk dijaga. Adapun penerapannya disebutkan di sini ada 5 contoh penerapan. Barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka ia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, karena yang demikian akan memperluas kemudaratan tanpa ada faedah yang berarti. Namun yang harus dilakukan oleh orang yang merusak barang temannya dengan cara menggantinya saja. Ya, karena kalau misalkan dia balas merusak barang temannya, maka nanti temannya bisa jadi terima, dia akan berbuat yang lebih besar dari itu. Ya, maka syariat ini meredamnya. Ya, meredamnya. Maka dari itu Nabi selalu mengatakan la dirar. Jadi ada perbedaan antara lafaz la darar dengan fathahnya dan lafaz la dirar dengan kasrah. Di mana la dirar maknanya tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Ya, makanya disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitab Al-Ashbah wa Nadair, ya, fi qawaidi wa furu' Syafi'iyah, salah satu cabang kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kaidah yang berbunyi ad-darar la yuzalu bid-darar. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lagi. Ya, dengan bahaya lagi. Yang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dirar. Yang harus dilakukan adalah dia cukup mengganti saja. Dia mengganti harga yang disepakati oleh pihak
oleh orang yang barangnya dirusak. Kemudian penerapan yang kedua yaitu haram merokok, karena itu akan membahayakan diri pelaku dan orang yang ada di sekitarnya. Ya, para ulama telah sepakat bahwa rokok itu membahayakan, dan pabriknya pun juga sudah membuat peringatan, betul nggak? Ya, rokok membunuhmu. Sedangkan Allah katakan wala taqtulu anfusakum. Ya, wa syahida syahidun min ahliha. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang budak yang menjadi saksi atas perbuatan Yusuf alaihi salam. Mana budak ini membenarkan perbuatan Yusuf alaihi salatu wasallam, bahwa Yusuf itu dipaksa, dan bukanlah Yusuf alaihi salatu wasallam yang memaksa wanita tersebut untuk berzina. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa syahida syahidun min ahliha. Tapi juga dengan rokok ini, wa syahida syahidun min ahliha. Pabrik rokok itu yang menjadi saksi. Pabrik rokok itu yang mengatakan rokok membunuh. Ini sudah jelas. Ya. Maka dengan hal ini para ulama mengharamkan rokok. Karena rokok itu di samping dapat membahayakan diri orang yang melakukannya, dan juga dapat membahayakan orang-orang yang ada di sekitar. Sedangkan kaidah mengatakan la darara wala dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, dan juga tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Kemudian penerapan yang ketiga, dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena hal itu akan membahayakan mereka. Jadi ketika ada barang-barang yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat dan itu viral, ya, kemudian para produsen yang menimbun barang tersebut yang nantinya dia akan menjualnya dengan harga yang tinggi, maka itu hukumnya haram. Ya, karena ini akan dapat membahayakan masyarakat. Ya, baik dari sisi diri mereka maupun dari sisi materi. Ya, dari sisi materi yang ada pada mereka. Ya. Kemudian yang keempat, boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimpor barang dari luar negeri kalau hal itu membahayakan perekonomian dalam negeri. Ya, tentunya perekonomian dalam negeri ini lebih diutamakan dan lebih didahulukan. Ya, dalam rangka untuk apa? Memberikan kemajuan kepada pihak produsen, ya, dari kalangan sendiri. Ya. Kalau misalkan ternyata barang-barang impor tersebut lebih digemari, ya, oleh masyarakat, ya, yang ini akan berdampak perekonomian dalam negeri ini makin merosot dan makin merosot dan makin merosot, hingga akhirnya banyak yang bangkrut dan seterusnya, ya, dan akan muncul berbagai macam pengangguran, kemudian kelaparan dan seterusnya, maka boleh bagi pemerintah untuk apa? Menindak, yang memberikan tindakan dengan apa? Dengan menyetop pasokan barang-barang yang datang dari luar dalam rangka untuk apa? Memperbaiki perekonomian dalam negeri. Kemudian yang kelima, penerapan yang kelima terhadap kaidah ini, yaitu kaidah ini memberikan konsekuensi haram melakukan kesyirikan dan bid'ah. Kenapa? Karena hal itu akan merusak diri dan masyarakat serta akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, yang namanya kesyirikan, yang namanya bid'ah itu akan mendatangkan murka Allah. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan,
Afdhalul amr ila Allah al-bidah. Perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah bid'ah. Ya, kenapa? Karena bid'ah ini salah satu wasilah yang dapat menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam syirik. Bukankah yang menyebabkan kaumnya Nuh alaihi salam terjatuh ke dalam syirik kan? Salah satu penyebabnya adalah mereka melakukan bid'ah. Apa perbedaan yang mereka lakukan? Itu mereka membuat gambar. Dan ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, mereka membuat gambar orang-orang saleh dalam rangka untuk apa? Untuk mengingat jasa-jasa orang-orang saleh tersebut, mengingat kesolehan dari orang-orang saleh tersebut, sehingga hal itu dapat mendorong mereka untuk sama seperti orang-orang saleh tersebut. Dibuat atas bisikan siapa? Atas bisikan syaitan. Jadi ini panjang masanya sampai generasi ini habis, muncul generasi selanjutnya, syaitan datang lagi kepada mereka membuat yang lebih dahsyat lagi, yaitu syaitan memerintahkan untuk apa? Untuk membuat patung. Apakah disembah? Belum. Tujuannya masih sama, sebagai monumen. Ya, dibuatlah patung orang-orang saleh tersebut, ditempatkan di tempat-tempat yang biasa mereka bermajelis di situ. Ya, di pinggir jalan yang mereka dapat melihatnya dan seterusnya, dalam rangka untuk apa? Untuk mengenang jasa-jasa mereka. Jadi mengenang, buat patung dalam rangka mengenang jasa-jasa mereka, ini termasuk sunnahnya orang-orang terdahulu dari kalangan kaum musyrikin yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian habis generasi ini, maka datang generasi setelahnya yang tidak mengetahui maksud dan tujuan dari generasi sebelumnya. Lalu syaitan pun datang kepada mereka, memerintahkan mereka untuk apa? Meminta kepada Allah dengan melalui perantaraan orang-orang saleh tersebut. Ya, maka terjadilah kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, ya, yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nuh alaihi salam untuk mendakwakan tauhid yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Ya, jadi haram namanya melakukan syirik. Haram juga melakukan bid'ah. Ya, baik itu bid'ah yang kecil maupun bid'ah yang besar. Dan yang namanya bid'ah ini gak ada yang namanya bid'ah hasan. Semuanya dhalal. Karena Islam kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah itu. Dan para ulama lughah, para ulama usul, dan juga para ulama yang lainnya sepakat bahwa kalimat kullu min siyaqil am. Ya, min siyaqil am. Ya, kalimat kullu ini merupakan sifat bentuk kalimat am, umum. Ya, dan asal dari kalimat itu am, umum. Tidak boleh dikhususkan dan tidak boleh dibataskan kecuali ada qarinah, kecuali ada keterangan lain yang memalingkan dari hukum asalnya. Kalau misalkan tidak ada, maka ya lafaz tersebut dihukumi sebagaimana asalnya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan mati. Adakah jiwa yang tidak akan merasakan mati? Adakah? Adakah? Ada? Manusia ini yang abadi, kecuali khayalannya orang-orang kafir. Emang orang-orang kafir pengennya abadi, kan gitu. La tajidannahum ahsasat nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa billahi minal adabi ayyu akbar.
Ya, salah seorang di antara mereka sangat ingin sekali agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia umur 1000 tahun. Ini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, cinta sekali dengan dunia dan mereka ingin kekal. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang bernafas, yang ingin berjiwa, pasti akan merasakan mati. Adakah pengecualiannya? Nah, ada. Ya, dalam surah Az-Zumar, wasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan sangkakala, wa nufiqa fis sur, wasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya, dan ketika sangkakala itu ditiupkan, maka sa'iqah. Maksud sa'iqah di sini mati. Siapapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi, illa man syaa Allah. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, kecuali man, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapa? Yaitu peniup sangkakala. Malaikat apa itu? Israfil ya? Israfil. Malaikat Israfil. Illa man syaa Allah. Nah, kecuali ada keterangan seperti ini, barulah kita katakan bahwa untuk itu ya tidak bermakna umum. Kalau tidak ada keterangan, maka dikembalikan pada hukum asal. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Allah katakan kullu, pakai kalimat kullu. Man 'alaiha fan. Semua ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan panas. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang yabqa, yang tersisa, yang kekal hanyalah wajah Rabb. Berarti tidak ada istisna. Ya, kecuali istisna yang tadi. Kecuali yang tadi. Ya. Kalau tidak, maka kembalikan pada pemasangan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya. Dan Abdullah bin Umar mengatakan wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah wa itra'ahan nasu hasanah. Ya, setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya baik. Ya, jadi ini haram hukum. Maka bid'ah itu bid'ah yang kecil atau bid'ah yang besar, hukumnya haram. Ya, tidak boleh seorang melakukan bid'ah, dan ini akan membawa kepada kerusakan. Dan kita bisa saksikan kerusakan. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kehidupan beliau memperingatkan hal ini. Ya. Tentunya ini akan apa? Akan berdampak kerusakan kita ya terhadap tatanan masyarakat, terhadap orang yang melakukan ya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan la dharara wala dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, tidak boleh juga membalas bahaya dengan bahaya. Baik, sekarang kita bahas kepada cabang faedah la dharara wala dirar. Sini ada kurang-kurangnya ada 6 cabang dari cabang ini. Itu cabang yang pertama yaitu faedah yang berbunyi ad-dharar yuzal. Yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Ad-dharar yuzal harus dihilangkan. Ya, salah satu contohnya penerapan faedahnya adalah bolehnya merobohkan bangunan yang mengganggu jalanan umum. Ya, seperti misalkan seseorang membangun bangunan yang dia melebihi batas
rumahnya sehingga itu mengganggu lalu lintas orang yang melintasi jalan itu, baik orang yang berkendaraan maupun orang yang berjalan kaki. Ya, maka dalam hal ini boleh bangunan tersebut dirobohkan. Namun di dalam merobohkannya ya tentunya orang-orang yang berhak, yang dia tidak akan apa? Dia tidak akan melawan. Ya mungkin sampai di sini. Berazan berkurang. Dan kita lanjutkan. Sedikit lagi sebelum kita memasuki praktek tentang cabang-cabang kaidah dari kaidah la darara wa la dirar. Kaidah yang pertama dari cabang kaidah la darara wa la dirar itu kaidah yang begini, ad-darar bidzat. Yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Mudaratan apapun harus dihilangkan. Ya contohnya adalah bolehnya merobohkan bangunan yang mengganggu jalan umum. Tentunya di sini dilihat dari cara merobohkan. Kalau misalkan dia memiliki tetangga dan dia kebetulan sebagai warga, maka yang dilakukan adalah dia melaporkan hal itu kepada RT, ya, agar RT yang minatnya sebagai apa? Sebagai wakil dari pemerintah. Kalau misalkan dia sendiri yang menghancurkannya, tentunya ini akan memberikan dampak kemudaratan tentunya. Ya, nanti tetangga kita salah paham terhadap kita. Ya, ada ucapan-ucapan yang tidak baik kepada kita, seperti misalkan dia iri atau seperti misalkan yang lain. Ya, maka tentunya yang harus dilakukan adalah melaporkan hal itu kepada pihak pemerintah, ya, agar tidak terjadi kemudaratan yang jauh lebih besar. Jadi biar pemerintah, dalam hal ini RT, yang menindaklanjuti. Kemudian juga faedah yang kedua, ad-darar yudfa'u bi qadaril imkan. Yang namanya kemudaratan itu harus ditolak semampunya. Yang namanya kemudaratan itu harus ditolak semampunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya, ini satu macam dari kemudaratan tentunya, maka hendaknya dia rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu juga, maka dia rubah dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi setiap kemudaratan, setiap bahaya harus diingkari. Dan harus setiap muslim tidak menyukai yang namanya bahaya. Dan harus setiap muslim tidak menyukai yang namanya kemudaratan, kemaksiatan dan seterusnya. Harus ada pengingkaran. Namun pengingkaran yang harus dilakukan adalah sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Salah satu contoh penerapannya itu disyariatkan di jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh.
Ya, disyariatkannya jihad. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dengan berdasarkan syarat-syarat. Dan jihad ada syarat-syaratnya. Ya, tidak asal sembarang jihad. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Dan disyaratkan jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh. Yang datang dari musuh. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu kaidah yang berbunyi ad-darar la yuzaru bimithlihi. Ad-darar la yuzaru bimithlihi. Ini tadi sudah disinggung ya di pertemuan yang pertama, yaitu kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan yang semisalnya. Penerapannya tidak boleh membalas merusak barang orang yang merusak barangnya. Namun ia berhak meminta ganti rugi. Ini tadi sudah disinggung. Kemudian cabang kaidah selanjutnya yaitu cabang kaidah yang berbunyi ad-dararul asyad yuzadu bid-darari al-akhaf. Yang namanya kemudaratan yang berat itu harus dihilangkan dengan kemudaratan yang ringan. Kemudaratan yang nantinya kemudaratan itu menimbulkan bahaya yang besar, ya harus dihilangkan dengan mengambil resiko yang kecil. Dengan mengambil resiko yang kecil. Di sana ada kaidah yang nanti juga akan disebutkan ini. Idza tazaham adadul mafasid falyartakib adna min al-mafasid. Itu apabila ada beberapa kerusakan terjadi dalam satu keadaan, maka hendaknya diambil kerusakan yang paling kecil. Ya, diambil bahaya yang paling kecil. Nah, untuk kaidah ini seperti contohnya adalah menebus seorang muslim yang tertawan oleh orang-orang kafir dengan memberikan mereka sejumlah uang agar dapat bebas. Ya, dia rugi harus mengeluarkan uang. Namun kalau misalkan tidak ditebus, maka ini akan membahayakan diri seorang muslim yang tertawan tadi. Ya, bisa jadi dia dimurtadkan, dikeluarkan dari agamanya paksa, dan ini membahayakan diri. Ya, dan Nabi SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah agamanya maka ya ini bahaya. Atau bisa jadi dia dibunuh. Ya, atau bisa jadi dia dibunuh. Ya, dan hilangnya jiwa seorang muslim di sisi Allah dengan sebab pembunuhan ini lebih besar daripada hancurnya dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, la ahlaka dunya wa ma fiha ahwan 'inda Allah min qatli muslimin. Kata Nabi SAW, hancurnya dunia dan seisinya ini lebih ringan, masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka dia mengambil resiko yang lebih kecil. Apa resikonya? Dia harus kehilangan harta. Dan harta ini bisa dicari. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat atau bahkan berlipat-lipat lagi kalau dia menebus tawanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala yang membebaskan Bilal radhiyallahu taala ya atas siksaan yang dilakukan oleh Tuan itu Umayyah bin Khalaf, yang Bilal radhiyallahu taala disiksa. Maka melihat hal itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sedih, kasihan. Maka beliau rela mengeluarkan uangnya untuk apa? Untuk membebaskan Bilal. Untuk membebaskan Bilal. Ya. Jadi apabila ada kemudaratan, 2 kemudaratan, yang satu mudarat jauh lebih besar dan satu lagi mudaratnya lebih kecil, maka diberi mudarat kecil. Kemudian
anna idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma birtikabi akhafihima. Ya, kata disebutkan di dalam faedah ini, apabila ada dua kemudaratan bertabrakan, maka dihilangkan yang paling berat dengan mengerjakan mudarat yang paling ringan. Ini hampir mirip dengan faedah sebelumnya. Ya. Contoh penerapannya adalah diam terhadap suatu kemungkaran yang jika diingkari akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau berjalan bersama beberapa orang muridnya, kemudian mereka melewati kumpulan orang atau pasukan Tatar sedang mabuk, ya, sedang minum minuman keras dan mereka mabuk, ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak mengingkari, ya, tentunya beliau mengingkari dalam hati. Namun hal ini bukan berarti dari sisi iman beliau lemah, enggak. Ya, kita tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terjadi di dalam mengingkari kemungkaran. Ya, beliau pun juga berjihad melawan pasukan Mongol, ya, Tatar. Ya, dan tentunya ini bukan untuk kelemahan iman itu, tapi melihat kepada kemudaratan yang akan terjadi apabila beliau dan teman-temannya akan mendatangkan apa? Kemudaratan itu lebih bisa jadi, ya, kelompok pasukan Tatar tersebut nanti akan apa? Membuat keonaran, akan membunuh orang, akan merusak bangunan. Ya, maka hal ini tidak ditindak oleh Syekhul Islam rahimahullah taala dan murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atas perbuatan tersebut, maka beliau mengatakan kalau sekiranya mereka itu diingkari nanti akan menimbulkan bahaya mudaratah yang jauh lebih besar daripada keadaan mereka sekarang. Ya, keadaan mereka mudarat, namun kalau misalkan ditindak jauh lebih besar lagi nanti mudaratnya. Jadi seorang yang ingin melakukan nahi munkar ini harus mengetahui apakah perbuatannya nanti akan memberikan dampak yang jauh lebih besar, mudaratannya apa tidak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dia melarang kita untuk apa? Untuk menasihati pemimpin di hadapan umum, ya, di hadapan umum, atau melarang kita untuk apa? Memberontak. Kenapa? Karena bahaya yang nanti akan ditimbulkan jauh lebih besar. Contohnya seperti yang terjadi di Suriah, ya, sampai pada hari ini keadaan mereka sampai masih seperti itu. Perbuatan apakah itu? Ya, perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan Harufiyin, Hizbiyin, yang mereka hanya punya hamasah, yang punya semangat saja, ya, namun tidak melihat dampak ke depannya. Bahkan mereka mencela para ulama salafiyin, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perasaan yang merendahkan mereka. Ya. Adapun para ulama kita, mereka memiliki ilmu dan mereka memiliki pandangan yang luas jauh ke depan atas tindakan yang nanti akan mereka tetapkan. Makanya mereka memperingatkan warga atau masyarakat Suriah untuk apa? Untuk berhati-hati dan untuk bersabar, untuk bersabar. Namun hal itu tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh orang-orang Harufiyun, Hizbiyun, sehingga mereka pun memprovokasi warga, provokasi masyarakat, dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, ternyata yang ditimbulkan adalah bahaya yang akhirnya orang-orang yang melakukan tersebut menjadi menyesal.
atas perbuatannya. Ya, bangunan rusak, kemudian kaum muslimin banyak yang dibunuh, wanita diperkosa. Ya, ini atas akibat perbuatan jahil mereka terhadap maqasidu syariah. Jadi di dalam mengingkari kemungkaran itu harus ada ilmu dan harus dilihat apakah ketika dia mengingkari kemungkaran tersebut akan mendatangkan maslahat atau tidak. Dan maslahat yang dimaksud di sini adalah maslahat yang sifatnya jangka panjang, bukan maslahat sementara. Ya, maslahat yang sifatnya apa? Jangka panjang. Mungkin dia bisa mengingkari kemungkaran pada hari itu. Maslahatnya jangka pendek. Namun ternyata di balik itu nanti akan ada apa? Kemudaratan, ya, yang jauh lebih besar. Jadi harus dipikirkan, ya, dari sisi maslahatnya jangka panjangnya. Apakah perbuatannya ini akan memberikan maslahat yang jangka panjang atau tidak, atau justru malah mendatangkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir dari cabang faedah nadharar wal dirar, yaitu darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, menolak kerusakan lebih utama dari meraih kemaslahatan. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sangat ingin sekali, ya, merenovasi bangunan Ka'bah, mengembalikannya kepada bangunan yang semula dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkannya. Ya, beliau alaihissalam mengurungkannya, ya, dengan beralasan kalau misalkan beliau paksakan merubah bangunan masjid, sedangkan kaum muslimin ketika itu mereka baru masuk Islam, ya, sedangkan bangunan Ka'bah itu salah satu bangunan yang mereka muliakan, yang mereka agungkan, yang mereka juga berhaji, ya, di situ nantinya akan apa? Mereka akan apa? Akan murtad kembali, ya, tidak percaya kepada agama Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niat beliau alaihi wasallam dalam rangka untuk menolak kerusakan yang nanti jauh lebih besar. Ya, jadi harus dipikirkan. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbi al masalih. Ya, menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, Allahu ta'ala alam. Mungkin pembahasan dari faedah ini dan tersisa praktek dari faedah ini ada sekitaran 7 soal. Yang